Posisikan iman kita selalu ada pada posisi yang paling atas, karena tonggak kita ada pada keimanan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita hampir akan menjumpai bulan Ramadan. Kurang 2 minggu lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada nisfu Sa'ban yang insyaallah jatuh pada hari malam Ahad, sehingga nisfu Sa'ban ini adalah tutup buku. Di dalam beberapa hadis kitab bahwa nisfu Sa'ban itu adalah tutup bukunya kita mulai tahun kemarin sampai sekarang, sehingga kita dianjurkan untuk membaca Yasin setelah maghrib 3 kali. Kemudian di dalam beberapa hadis dikatakan bahwa ketika kita berdoa di malam nisfu Sa'ban, insyaallah doa kita tidak akan tertolak. Jika malam Ahad depan atau besok kita akan menjumpai nisfu Sa'ban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika berbicara makhluk, ketika berbicara hamba, maka hamba ini adalah tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Hari ini kita beribadah kepada Allah, menunaikan sholat Jumat di Masjid Al-Insyirah Universitas PGRI Negara. Ini adalah sebuah kewajiban kita kepada Allah, hak kita kepada Allah. Dan ketika kita meninggalkan, maka ini akan menjadi hutang. Sehingga sholat ini adalah kewajiban. Ketika kita tinggalkan sholat ini, maka akan menjadi hutang. Kemudian sholat ini adalah sebagai barometer atau ukur kita. Inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Ketika sholat kita bagus, maka semua apa yang kita lakukan insya Allah bagus. Ketika sholat kita tidak bagus, maka sebaliknya. Sehingga tolak ukur barometer kita, kehidupan kita ini adalah ada di sholat. Yang paling penting adalah bahwa sholat ini adalah hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah. Ketika sholat kita sudah benar, maka ada hak yang harus kita penuhi. Apa haknya? Yaitu hak kepada manusia. Ada sebuah cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa ada seorang raja yang memimpin di sebuah kerajaan. Kemudian menginginkan untuk di awal kepemimpinannya diberi nasihat oleh syekh atau orang alim. Dipanggillah orang alim ini ke istana. Sampai di istana, orang alim ini langsung masuk ke tempat raja. Di sana ada namanya wazir. Wazir itu adalah penasehat. Ketemu beberapa penasehat, ketemu beberapa pimpinan-pimpinan yang lain, dan semuanya sangat ramah sekali. Ada satu wazir yang tidak ramah dan terkenal dengan kedengkiannya. Kemudian dipanggillah si syekh ini ke depan raja. Ya syekh, berilah saya nasihat untuk memimpin kerajaan ini. Kemudian syekh ini mengatakan kepada raja, ya raja, balaslah orang yang berbuat baik dengan lebih baik lagi. Kata orang alim ini kepada raja, ketika ada orang baik, maka balaslah dengan lebih baik lagi. Tetapi kata orang alim ini, jangan hiraukan orang yang mendengki, abaikan, sebab
kedengkian, kata orang alim ini, itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya sendiri. Kami ulangi lagi, bahwa balaslah orang yang berbuat baik dengan lebih baik lagi. Ketika ada orang benci, biarkan, karena kebenciannya akan kembali kepada dirinya. Ini adalah nasihat Syekh orang alim ini kepada raja. Kemudian ketika orang alim ini keluar dari istana, diikuti oleh wazir tadi, penasehat. Kemudian wazir ini mengantarkan ke pintu. Ternyata wazir ini adalah orang yang sangat dengki di antara wazir-wazir yang lain. Wazir ini tidak menginginkan ada orang yang akrab dengan raja. Ketika ada orang yang datang ke raja kemudian akrab sekali, wazir ini akan mendengkinya. Kemudian si wazir yang mendengki ini mengantarkan orang alim syekh ini ke pintu. Kemudian keluarlah orang alim ini dari istana. Wazir ini mendatangi raja. Ya raja, tadi orang alim itu mengatakan begini, bahwa mulut raja itu sangat bau dan baunya busuk, tidak enak. Dalam kitab Ihya itu dikatakan begitu. Raja kaget, padahal nasihatnya bagus, tapi kok dia berbicara di belakang saya, kata raja. Besok panggil lagi, suruh menghadap ke saya. Kemudian dipanggillah orang alim ini yang kedua, karena difitnah oleh wazir tadi. Sebelum syekh ini datang ke kerajaan, wazir ini mengundang ke rumahnya pagi-pagi. Dijamulah orang atau syekh ini oleh wazir dengan makanan, bawang-bawangan, pokoknya makanan yang berbau. Kemudian wazir ini mengatakan, ya syekh, bahwa hari ini kamu harus menemui raja karena raja ingin memberikan hadiah. Sebelum bertemu dengan syekh ini, wazir mengatakan, ya raja, besok kalau orang alim itu datang ke sini kemudian menutup mulutnya, berarti betul bahwa raja baunya tidak enak, bau mulutnya. Kemudian datanglah orang alim ini setelah makan, bawa bawang dan yang lain, datang ke raja. Ya syekh, datanglah ke sini. Kemudian raja ini suruh oleh raja ini mendekat. Syekh, mendekatlah, karena bau mulutnya orang alim ini tadi sudah makan bawang, makan itu tuh. Batin si raja bahwa betul dia adalah menghina mulut saya. Kemudian dikasihlah amplop bertuliskan bunuh, penggal, dan kepalanya serahkan saya. Tapi amplop ini katakan kasihkan kepada wazir di depan, nanti akan memberikan hadiah kepada orang alim ini. Datang ke wazir, ya wazir, ini hadiah, katanya raja, yang harus diberikan kepada saya. Ternyata dibaca oleh wazir bahwa syekh ini harus dibunuh. Kemudian kita ketahui bahwa dalam kitab itu tidak sampai menceritakan bagaimana cara membunuhnya. Dia itu dikatakan bahwa di sana wazir ini mengundang syekh ke rumahnya, nginap, kemudian dan seterusnya. Kita tahu apa yang terjadi karena ini adalah perintah raja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian turun surat Al-Fatir. Dalam surat Al-Fatir itu disebutkan dalam ayat ke-43, istikbarun fil ardi wa makar syekh wa la ya'ikul makar syekh illa bi'ahli fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falam tajid li sunnatillahi tabdila wa lan tajid li sunnatillahi tahwila. Artinya, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana jahat mereka, akibat buruk dari rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya. Ini firman Allah. Jadi ketika ada orang dengki kepada kita, maka kedengkian itu akan kembali kepada dirinya.
kepada orang yang merencanakan. Dua hal ini ketika kita sudah menghadap kepada Allah dengan baik, maka hal yang lain adalah bagaimana kita berbuat baik kepada yang lain. Ketika sholat kita bagus, insya Allah sikap kita akan bagus. Dengki, iri, hasud itu akan tiada pada diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hak-hak kita kepada Allah patutlah kita penuhi dengan menjalankan perintah 5 waktunya. Jangan pernah ditinggal, karena hisab besok yang awal kita dihisab adalah tentang sholat kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dari sebuah cerita bahwa tidak boleh memfitnah, tidak boleh hasud, dan cerita Ihya Ulumuddin ini menginspirasi kepada kita bahwa kita intinya di dalam hidup adalah berbuat baik kepada orang lain dan menjalani hak kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man kasarat aynun bi nadrin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara wa ma batar. Hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah ma'akum bi amri ba'da fi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qadiran aliyna inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma radd 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadu bil haqqi wa kanu bi'adlin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sittatil mutammimin min masyayikh kiram wa sa'ir ashabin nabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al bi hadim minhum fi unuqina dhulama wa najjina bi min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa hdil kafarata wal musyrikin wa alikalina ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina waslih ulata umurina wa ja'ilhumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan am baladina Indonesia hada khassa wa sayyid bilad muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi 'azza wa jalla akbar.